Kalau Miss Celebrity ini mungkin lebih kepada pesertanya, teman-teman yang ada di dunia seniman. Tiba-tiba saya berpikir mau jadi artis, Mas. Oh, oke. Awalnya berpikir jadi artis itu karena di kantor itu teman-teman selalu memanggil saya ibu artis. Ternyata kalau kita bekerja dengan hati dan itu dijadikan hobi, itu nyaman-nyaman aja, Mas. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh perempuan yang ada di Indonesia bahwa kalian harus menjadi diri sendiri dan jangan pernah nyaman di fase aman karena itu cuma bersifat sementara. Lalu kemudian saya waktu di mobil menuju ke Makassar, saya berdoa, ya Allah kasih saya kesempatan untuk bisa membantu daerah saya. Saya lihat fotonya, foto saya sendiri, dan saya katakan, kok orang ini layak jadi Miss. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Hai Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere, masih di podcast Fix Mantap. Nah, hari ini saya kedatangan bintang tamu. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan pesan kepada Anda bahwa jangan lupa untuk berbahagia, jangan lupa untuk bersyukur karena hari ini adalah hari terindah untuk kalian semua. Oke. Nah, kalau biasanya saya bertemu dengan sosok-sosok yang luar biasa di luar, istimewa tentunya ya, dengan prestasi-prestasinya, dengan talentanya. Nah, yang ini juga luar biasa istimewa. Selain cantik, coba tunjukkan wajahmu sayang ke kamera. Cantik sekali, juga pintar. Dan kalau kemarin-kemarin ada Miss Universe. Kemudian ada Putri Indonesia. Nah, sekarang ada salah satu dari ini pemenang ya di Miss Celebrity Indonesia. Siapakah dia? Thank you kakak, apa kabar semuanya? Baik, ya perkenalkan diri kamu sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang menonton ini dimanapun kalian berada. Perkenalkan nama saya Karina Ngica, Miss Celebrity Indonesia 2025. Gak kuku. Gak Kalau Putri ngomongnya gitu ya. Halo sayang, nggak kuku al-al. Itu Putri ya, beda sama gue. Nggak kuku al-al. Apalagi tadi tuh, yang tadi sebelumnya kita syuting itu announcement tinju. Nggak boleh lembut-lembut. Wow. Tapi apapun itu, hari ini kamu membawa kebahagiaan dan keindahan di ruangan itu. Terima kasih kakak. Iya, oke. Terima kasih saya udah diundang. Ya, terima kasih juga kamu sudah mau hadir di sini ya. Walaupun capek-capek, tadi baru nyampe di Jakarta. Jam berapa nyampe? Jadi saya tadi malam nyampe di rumah itu kurang lebih jam 11 malam. Jam 11 malam. Dan ini tadi pagi sebetulnya saya ada undangan jam 8, tapi saya mengutamakan ini karena takutnya kalau saya yang jam 8 tadi saya isi, takutnya nanti tidak maksimal di sini, Mas. Oh, karena gitu. Tentunya berapa hari di Gorontalo. Saya agak lumayan padat, Mas, di sana. Jadi saya mencoba untuk kembalikan energi untuk podcast hari ini. Wah, terima kasih sekali. Jadi kemarin di Gorontalo energinya terkuras ya untuk segala macam kegiatan ya. Iya. Itu kegiatan apa di Gorontalo? Oke Mas, jadi kemarin tuh di Gorontalo ada Festival Budaya Indonesia yang kebetulan tuan rumahnya Gorontalo. Festival Budaya dan Kuliner, dan ada juga penutupan Pramuka Nasional yang kebetulan Gorontalo juga yang jadi tuan rumah. Oh gitu, luar biasa. Dan sekarang kamu sudah berada di Jakarta sehingga kita bisa bertemu di sini. Kamu tinggal di daerah mana sih sayang? Saya di Kemayoran kan. Di Kemayoran, lumayan jauh ya. Kemayoran, Kebonjeruk lumayan. Kalau jalan kaki seharian pasti. Sayangnya sekarang udah pada modern, jadi tentunya kita untuk meminimalisir waktu tidak jalan kaki pastinya. Tidak jalan kaki ya. Indonesia udah maju. Oh, Indonesia udah maju. Jadi bukan waktunya lagi jalan kaki untuk mengejar sesuatu. Jalan kaki untuk olahraga sehat ya. Minggu Sabtu Minggu itu.
Oke, nah ngomong-ngomong, kamu cantik sekali. Kamu berasal dari kota mana aslinya? Makasih Mas, Mas juga ganteng. Oh, terima kasih. Baru kali ini saya dibilang ganteng ya. Biasanya saya dibilang cantik. Kamu jujur sekali. Saya senang sekali dengan kamu. Oke, kamu dari kota mana, sayang? Saya dari Sulawesi Selatan, Oke. Makassar, Kabupaten Nrk. Oh gitu. Nah, di ajang Miss Celebrity ini kamu mewakili kotamu. Iya, kemarin mewakili Provinsi Sulawesi Selatan Heeh. dan alhamdulillah tanggal 28 September kita dipercayakan untuk menjadi winner sekaligus akan menjadi perwakilan Indonesia di ajang internasional yang akan diadakan di Malaysia. Kita berangkat tanggal 14 Desember, Mas. Tanggal 18. 14 Desember. Yes. Itu pesertanya dari mana aja? Pesertanya dari seluruh negara yang ada di Indonesia, dan yang saat ini saya udah akrab dengan beberapa negara walaupun saya belum ketemu langsung face to face, tapi kami sangat intens melakukan komunikasi lewat media sosial maupun WA. Saya dekat dengan Venezuela sama Puerto Rico. Oh oke, jadi dari seluruh dunia ya mau mengirimkan wakilnya. Iya. Apa bedanya sih pageant ini Miss Celebrity ini dengan Miss yang lain? Kan ada tuh, ada Miss Universe, Iya. Miss apa lagi, Miss World, Iya. Miss Grand. Terus ada lagi waktu itu saya sempat ikuti juga Misteri Gunung Merapi. Oh beda ya? Oh, beda. Pintar banget. Itu perbedaannya apa antara ajang-ajang itu? Oke, baik Mas. Jadi sebenarnya kita di pageant ini tujuan utamanya kita adalah untuk konsen kita terhadap perempuan, Oke. ya perempuan di Indonesia. Namun kalau misalkan berbeda nama, itu sebenarnya sama aja. Cuman kalau Miss Celebrity ini mungkin lebih kepada pesertanya, teman-teman yang ada di dunia seniman. Oh, ada di dunia seni. Ya, di Oke. dunia seni. Namun untuk visi misinya sama aja. Sama aja. Kita konsen ke perempuan, kemanusiaan gitu. Oh gitu. Jadi boleh dibilang peserta dari ajang Miss Celebrity ini adalah para insan-insan pelaku seni. Iya, pelaku seni, Mas. Oh gitu. Nah, Jadi syaratnya salah satunya adalah mereka punya profesi sebagai seniman di sana. Iya. Oh, termasuk Ica sendiri. Iya. Oh, Ica sendiri profesinya sebagai apa, sayang? Saya sebagai pemain film, Mas. Oh, pemain film. Sudah sejak kapan bermain film? Saya mulai dari 2023, jadi saya termasuk pendatang baru, Mas. Oh, pendatang baru. Oke, ngomong-ngomong. Oke, sebelum kita lebih jauh ngobrol lagi, saya pengen tahu dulu. Kamu tadi bilang kamu berasal dari daerah mana? Kota mana? Kabupaten Nrk, Mas. Nrekang. Yes. Itu kabupaten. Iya, kabupaten. Kabupaten di Sulawesi Selatan. Iya, salah satu Oh, kabupaten. oke. Nah, ceritain dong masa kecil kamu. Boleh dong diceritakan perjalanan kamu sehingga kamu akhirnya berada di titik yang sekarang sebagai Miss Celebrity ini. Oke, terima kasih. Jadi saya dulu terlahir jadi anak yang tomboy, Mas. Oke. Jadi saya Oh, tomboy ya? tomboy, Mas. Sama. Oh iya tuh. Terus, oke, biasanya tomboy-tomboy itu mentalnya bagus. Tuh kan. Terus? Jadi ya, jadi Ya fokus ya. jadi pada saat Oke. ya, jadi kecil saya tomboy, saya lebih senang bermain yang biasanya dilakukan oleh teman-teman yang Laki-laki. sepertinya seperti Sepak panjat bola. pohon, sepak bola juga iya, Layangan. layangan juga Sama iya. ya kita. Sama ya kita. Terus? Jiwa tertukar. Terus? Ya. Nah, lalu saya dulu waktu kecil saya bercita-cita jadi polwan. Oke. Kenapa bercita-cita polwan? Karena biasanya kalau kita lewat kan ada polwan yang berjejer di lantas kan, di tempatnya lantas itu saya sangat mengagumi dengan Keren gitu ya. postur tubuh mereka, dengan kecantikan mereka, dengan seragam mereka yang tidak semua orang bisa menggunakan seragam tersebut. Lah, tapi namun kemudian orang tua saya tidak menyetujui, merestui. Oh, kenapa? Alasannya apa? Alasannya karena perempuan itu harus lebih feminim. Lalu kemudian tidak jauh-jauh dari anaknya. Oh, oke. Lalu kemudian orang tua saya menginginkan saya jadi PNS saja. Oh, oke. Nah,
Nah, singkat cerita ya bisa jadi. Oh, berkat doa orang tua ya. Iya. Oke. Ya. Oh, jadi kamu sampai sekarang ini statusnya PNS? Oh, sudah ini Mas, sudah resign? Udah resign Mas. Kenapa? Ya karena ternyata kan masuk PNS itu karena keinginan orang tua kan. Oh, oke, bukan keinginan kamu. Yes. Jadi 1-2 tahun saya merasa senang ternyata menggunakan baju seragam, bisa saya membantu keluarga atau teman secara administrasi di pemerintahan. Namun setelah itu lewat dari 2 tahun saya udah merasa jenuh Mas. Karena lingkupnya memang kayak cuman dia like kabupaten doang, satu daerah, dan saya orangnya suka nuansa baru, ketemu orang-orang yang banyak. Lalu kemudian saya berpikir ini kayaknya is not my passion lagi. Jadi gimana caranya saya tiba-tiba saya berpikir mau jadi artis Mas. Oh, oke. Awalnya berpikir jadi artis itu karena di kantor itu teman-teman selalu memanggil saya ibu artis. Oh, kenapa? Coba tanya ke mereka, kenapa? Ibu Neni, Ibu Lela yang nonton ini kenapa? Dipanggil ibu artis? Mungkin karena cantik kali ya. Cantik, suka dandan, terus pakaiannya selalu well dressed gitu mungkin. Gitu nggak? Mungkin. Karena dulu saya di sekolah juga sering dipanggil artis. Oh iya. Ini artis kita gitu. Setelah gue tanya, dulu lu manggil gue artis kenapa? Lu ngondek gitu katanya. Kalau kamu dipanggil artis karena kamu cantik, looknya tinggi gitu kali ya? Maybe, tapi coba tanya ke orang yang langsung. Saya tidak bisa tahu itu. Ya. Lalu kemudian saya berpikir kalau saya ikut Dunik Entertain, saya harus punya modal. Saya tidak bisa mengandalkan fisik semata karena itu pasti tidak akan bertahan lama. Lalu kemudian saya berpikir gimana ya, saya coba menyanyi, ternyata suara saya sangat mengganggu telinga orang. Sadar betul ya Bu ya, jadi lebih baik tahu diri. Lalu kemudian saya mungkin bagusnya saya ikut film. Nah, waktu itu saya diam-diam cari tahu gimana caranya saya bisa dapat coach acting. Karena seperti tadi yang saya sampaikan bahwa saya terjun harus punya bekal fondasi yang kuat. Saya panggil lah coach acting ke daerah saya. Panggil dari Jakarta? Iya, dari Jakarta. Private ya. Kurang lebih 1 bulan saya diam-diam. Jadi kalau pulang kantor saya latihan. 1 minggu kan kita libur Mas. Nah, saya latihan lagi selama 1 bulan, and then selesai latihan, beliau kembali ke Jakarta. Nah, setelah di Jakarta, beliau kan lulusan IKJ ya, benar. Nah, jadi beliau punya teman sekolah pada saat itu mau buat film Pak Sutradara. Nah, beliau ini sampaikan kepada temannya itu ada anak muridnya yang bagus acting bla bla bla. Lalu singkat cerita saya dipanggil ke Jakarta. Ikut casting dan alhamdulillah keterima. Itu jadi film pertama kamu. Iya. Kamu berperan jadi apa? Jadi Sari Mas. Sari itu peran utama. Iya. Pertama main film langsung jadi peran utama. Hebat ya. Gurumu siapa? Itu Coach Jul. Namanya Coach Jul. Makasih Kak Jul ilmunya. Kenalin saya dong, saya mau kursus sama dia sebulan. Biar saya jadi peran utama juga dalam satu film. Kayaknya takdir deh itu. Itu beda garis tangan. Gitu ya. Garis tangannya beda-beda. Tapi sebetulnya lebih ke karena talenta kamu tentunya ya. Insyaallah. Nah, itu adalah pertama kali kamu masuk ke dunia entertain. Iya Mas. Iya, dan bagaimana rasanya begitu kamu berada di dunia yang memang kamu impikan itu? Rasanya sangat nyaman, enjoy karena memang itu cita-cita kita ingin. Ternyata saya berpikir begini, ternyata kalau kita bekerja dengan hati dan itu dijadikan hobi, itu nyaman-nyaman aja Mas. Jadi hampir tidak ada kendala yang signifikan. Oh gitu. Tapi sebelumnya kamu basicnya apa? Saya basicnya sebenarnya backgroundnya hukum Mas. Dan kamu bekerja di pemerintahan juga sebagai? Jadi di DPM PTSP kantor perizinan. Itu ada beberapa bidang dan saya kebetulan ditaruh di monitoring. Monitoring itu lebih spesifiknya untuk kontrol perusahaan dan lain-lain sebagainya. Tentunya itu harus memiliki background atau ilmu dalam bidang hukum Mas. Oleh karena itu saya sekolah
Jadi pagi sampai sore saya kerja, lalu malam saya ambil kuliah hukum, Mas. Oh, oke. Untuk memperdalam pekerjaan saya, menunjang Menunjang pekerjaan pekerjaan saya. kamu. Iya. Oke. Terus begitu kamu main film, pekerjaan kamu lepas. Saya lepas, Mas. Nggak sayang. Itu bahasa orang tua saya. Oh, oke. Kalau bahasa kamu beda lagi. Beda lagi, Mas. Tapi bahasa saya juga bilang nggak sayang. Oh, berarti ibu-ibu. Sama dengan ibu saya. Hampir sama ya, sepemikiran gitu. Iya. Oke, alasan Karina apa? Ya tadi karena saya merasa itu bukan passion saya. Oke. Itu dan saya udah merasa cukup lumayan memahami sedikit tentang alur-alur pemerintahan di bidang Oke. bidang itu. Oke. Jadi saya pikir saya akan mencari yang new. Karena memang saya itu tadi yang saya bilang, saya suka beradaptasi dengan banyak orang, memiliki pengetahuan atau pengalaman yang baru lagi. Oh gitu. Nah, tapi kan di karir kamu sebagai PNS itu kan boleh dibilang nih, kalau orang Indonesia pada umumnya ya, itu saya mau aja di PNS karena sudah punya gaji tetap, kerja enak, dari pagi sampai sore santai-santai gitu kan. Maksudnya nggak diperah kayak kerja di perusahaan gitu. Terus dapat pensiun pula gitu. Sementara kalau main film kan hanya dibayar di saat proyek itu. Kamu nggak merasa sayang atau bagaimana? Oke, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh perempuan yang ada di Indonesia bahwa kalian harus menjadi diri sendiri dan jangan pernah nyaman di fase aman karena itu cuma bersifat sementara. Oh, gitu ya. Ingat ya para perempuan Indonesia, jadilah dirimu sendiri. Dan akhirnya Karina lebih memilih untuk menjadi pemain film awalnya. Nah, terus bisa sampai ke Miss Celebrity ini gimana cerita? Nah, ini Mas. Jadi sebenarnya saya udah 2022, 2003 itu sudah didorong salah satu teman. Siapa? Kesha Doll, beliau Oke. ini Miss Queen Indonesia 2022 apa 23? Miss Queen. Iya, Miss Queen. Oh, oke. Miss Queen itu ada juga ya, Miss Queen. Ada. Aku Miss Queen beda ya, sama Miss Queen beda lagi ya. Jadi itu ajang buat teman-teman saya Oh, transgender. Ya. Oh, namanya Miss Queen. Iya, Miss Itu Queen. itu juga internasional. Iya, internasional juga. Oh, namanya Miss Queen. Oke. Queen. Ya. Oh, bukan Miss Queen. Queen. Ya. Pakai Q ya. Cute. Oke, Miss Queen. Oh, Ya. kamu didorong, kamu disupport sama mereka. beliau. Nah, tapi pada saat itu saya merasa Mas bahwa saya belum layak Oke. secara fisik dan intelektual, kan itu yang menjadi bagian penentu untuk masuk di Miss saat itu, dan saya menganggap saya belum pas. Apa aja sih syaratnya untuk bisa jadi Miss itu? Syaratnya pastinya tentunya kemauan dulu Mas ya. Kemauan. Intelektual. Oke, isi otak. Ya. Terus? Etika. Attitude. Yes, lalu kemudian bagaimana hati kita terhadap kepekaan kita terhadap lingkungan. Empati. Iya, empati, yes. Oh, oke. Oh. Ya, itu ya. Oh, itu syarat mutlaknya ya. Dan kamu akhirnya memutuskan untuk bisa ikutan setelah kan kamu tadi merasa kamu belum mampu nih. Ya. Setelah tahun kemarin saya pulang ke Makassar untuk pemilu kada serentak di bulan 11 kalau tidak salah. Oke. And then daerah saya tuh luar biasa, dia potensi sumber daya alamnya tuh hebat di Kabupaten Nrekang. Para wisatanya juga hebat-hebat. Kita di sana ada Gunung Nona yang hanya satu di Indonesia. Gunung Nona. Gunung Nona. Jadi memang gunung itu bentuknya seperti Gunungnya Nona. ininya perempuan. Maaf ya, boleh nggak ini? Iya, boleh, Miss-nya payudara. perempuan. Oh, Miss V. Iya. Oh, Gunung Nona. Kirain gunungnya Nona. Oh, oke. Oh, iya ya. Iya, ada. Oh, di Makassar. Di Nrekang, Kabupaten Nrekang. Nah, itu pariwisata yang bagus di sana. Lalu kemudian juga kami memiliki kuliner yang enak. Oh iya, Makassar. Tapi khusus untuk Nrekang dia punya ciri khas sendiri, yaitu dangke. Apa itu Dangke itu like keju, tapi kami keju tradisional yang terbuat dari susu kerbau dan kambing. Oke. Ya. Dan ada juga pulu mandoti.
beras yang hanya satu-satunya dimiliki di dunia. Apa itu? Ulu Mandoti kayak beras ketan gitu Mas. Beras ketan Tapi tapi dia lebih spesifiknya lebih harum lagi, lebih wangi lagi, dan bijinya tuh lebih kecil Mas. oh oke. Itu satu-satunya di dunia cuman ada di Kabupaten Nrekang. Endrekang. Oh, So teman-teman yuk ke Nrekang. itu daerahmu ya? Iya, daerah saya Oke. Mas. Nah, lalu tapi namun pada saat saya pulang saya melihat bahwa di kabupaten saya itu masih hampir sama, tidak ada perubahan signifikan di dalam perihal jalan perjalanan. jalan Oh, oke. ya, Sarana jalanan. sarana maksudnya? jalanan ya. Makasih Mas. Oh. Lalu saya berpikir gimana ya caranya saya bisa bantu daerah saya ini sehingga dia bisa berkembang. Oh, jadi aksesnya masih belum bagus ke sana. Belum Belum layak. bagus, layak ya, cuman saya menginginkan perubahan yang lebih baik lagi Oh, dalam oke. artian kan dengan kita jadikan contoh daerah lain. 5-10 tahun daerah lain itu mungkin sangat berkembang dengan infrastruktur yang memadai sehingga pariwisata itu berjalan. Kalau infrastrukturnya tidak baik, gimana pariwisata mau datangkan? Benar. Lalu kemudian saya waktu di mobil menuju ke Makassar, saya berdoa, ya Allah kasih saya kesempatan untuk bisa membantu daerah saya. Oke. Jadi saya pulang dari Nrekang itu tujuannya buat photoshoot Mas. Jadi Oke. besoknya sampai di Jakarta langsung photoshoot. Oke. Kemudian setelah hasil photoshoot selesai, saya dikirimkan oleh fotografer hasilnya, dan ini aneh Mas, tapi inilah kenyataan faktanya yang saya alami, Oke. yang saya rasakan waktu itu. Saya lihat fotonya, foto saya sendiri, Oke. dan saya katakan, kok orang ini layak jadi Miss. Oh, yang bilang begitu? Saya sendiri, hati saya sendiri, Oh, lihat foto oke. saya sendiri. Oke. Saya katakan orang ini layak jadi Miss. Nah, Oh gitu. Jadi tiba-tiba feeling kamu mengatakan seperti itu. iya layak jadi Miss. Jadi bukan karena kepedean, bukan ya? Enggak Mas. Jadi mungkin itu doa dari Allah. Oke, diijabah 2 ya. hari yang lalu Heeh. perjalanan, Allah menjabah, membuka pintu hati saya. Oke. Karena sebelumnya kan pintunya masih ditutup dengan ketidakpercayaan diri itu tadi. Oke. Nah, Allah membukanya dengan saya percaya diri. Oh. Melihat foto saya sendiri Lihat Mas. begitu di foto, bagus. Ini calon nih gitu ya. Iya Mas. Oh. Tapi itu bagusnya itu bukan yang sebagai orang yang egois, tapi dari dalam hati. Natural. Natural dari dalam hati. Oke. Lah, dengan begitu saya langsung telepon Baba yang tadi, Heeh. Kesha Doll itu. Heeh. Baba, saya udah siap untuk ikut ajang Miss. Oke. Terus katanya gimana? Akhirnya saya diarahkan ke salah satu coaching saya yang sudah mengajarkan saya dari nol, yaitu Queen Olivia Summer, Oke. yang mengajarkan saya K-pop, Oke. public speaking sampai saat ini. Oh, sampai saat ini. Iya. Oh gitu. Olivia Summer itu Miss juga. Iya, beliau Miss Queen 2024. Oh, dia Miss Queen 2024. Iya. Dan kamu diarahkan dan dibimbing sama beliau. Iya. Sehingga kamu percaya diri untuk mengikuti ajang Iya. Miss ini, Miss Iya, Celebrity. Karena sebelumnya saya bahkan jalan menggunakan heels pun nggak bisa Mas. Jadi gimana catwalknya? Jadi memang saya diajar. Saya ingat sekali pada saat perdana saya diajarkan catwalk itu tanggal 7 Desember 2024 Oke. kemarin. Oke. Tapi belum cukup 1 tahun. Nah, saya diajarkan mulai dari nol, betul-betul yang gimana caranya bisa berdiri dengan baik dan benar, Oke. bisa jalan menggunakan heels yang tingginya tidak main-main. Ya kan tadi yang saya katakan bahwa saya orangnya tomboy Mas. Oke. Jadi itu perjalanan baru dalam hidup saya, dan alhamdulillah bisa. Dari berapa daerah itu yang mengikuti kompetisi itu? Ini Ah. hampir semua daerah ada Mas. Jadi Oke. kami itu awalnya ada 60 peserta, lalu seleksi berikutnya 30, lalu kemudian masuk 16 besar. Nah, 16 besar ini yang dikarantina Mas. Oke. Iya. Dan kamu sebagai pemenangnya. Ya, alhamdulillah. Dan nanti akan mewakili Indonesia untuk ajang internasionalnya. Oke. Nah, kamu tadi cerita bahwa sebelum kamu ikut ajang Miss Celebrity, kamu sudah bermain film. Judulnya apa? Tadi? Judulnya yang sudah tayang, film Lintrik Ilmu Pemikat. Oh gitu. Itu prosesnya gimana? Itu prosesnya. Itu film apa sih genrenya? Dia genrenya ke trailer.
Oke. Ada horornya, tapi horornya cuma sekitar 15%. Oh, oke. Itu lebih kepada mengangkat budaya, salah satu budaya Indonesia yaitu Jawa Timur, Banyuwangi, Mas. Oh, gitu. Iya. Oke. Nah, ada kesulitan nggak dari kamu sendiri dan selama proses syuting itu? Kan kamu pertama kali nih, gitu. Kesulitannya adalah karena ternyata itu ada namanya bahasa oseng. Apa itu bahasa oseng? Bahasa oseng itu bahasa daerah Banyuwangi. Oke. Yang bahkan orang Banyuwangi pun tidak semua bisa melafalkan bahasa itu karena memang bahasa orang-orang Tidur dan agak ke daerah itu, Mas. Benar. Gimana? Ya, ulang. Jadi bahasa oseng ini ternyata bahasa yang sudah ada zaman dulu, Oke. bahasa nenek moyang mereka, dan itu bahkan orang asli Banyuwangi pun belum tentu bisa melafalkan. Oh, gitu. Iya, jadi kayak sakral gitu loh. Oh, dan kamu? Dan saya waktu itu dibantu dibantu diajarkan oleh orang-orang di situ untuk karena memang ada 1, 2, 3 scene yang saya harus Membawakan bahasa itu. bahasa oseng itu. Jadi kamu bisa ya? Pada saat itu, Mas, Kalau sekarang? ojo metu-metu doang. Ojo metu-metu. Ojo metu, hampir lupa, Mas, sekarang udah 2 tahun, Mas. Oh, gitu. Itu yang kamu bisa aja coba. Ojo metu-metu nduk gitu. Ojo metu-metu dong. Ya, nanti ya coba saya ini lihat-lihat lagi videonya. Udah 2 tahun soalnya. Udah Udah 2 ganti tahun bulan ya. nih. Oh ya, prosesnya lumayan menyulitkan buat kamu atau biasa aja? Biasa aja, semua 80% biasa aja karena yang tadi saya bilang bahwa hobi, passion kita dan bentuk tanggung jawab kita terhadap pekerjaan. Pekerjaan Karena ya. selama kita udah siap di kontrak, berarti apapun itu kita siap, Mas. Kamu kan bilang tadi dari daerah, terus kamu dikontak ke Jakarta untuk audisi film dan kamu langsung lolos. Kira-kira proses audisinya seribet apa sih sehingga kamu bisa melewatinya itu? Ribet dan tidak ribet sih, Mas. Maksudnya saya datang itu disuruh menghadap sutradara. Waktu itu saya sangat ingat sekali, beliau suruh saya menangis. Belum selesai nangis disuruh ketawa, Mas. Oh, gitu. Jadi kayak orang gila jadinya. Dan kamu bisa membawakannya. Ya, alhamdulillah karena tadi sebelumnya udah di coaching. Oh, udah dilatih ya. Oke. Nah, dalam proses film biasanya nih kalau orang proses film horor, terutama horor, ada aja kejadian-kejadian yang memang jadinya jadi horor beneran gitu. Saya dulu pernah syuting sinetron gitu, syuting sinetron horor di lokasinya di daerah hutan gitu di Cibubur sana. Itu benar-benar loh saya mengalami peristiwa horor. Nah, kamu ada nggak sih peristiwa-peristiwa yang menurut kamu lumayan mistis gitu di proses pembuatan film itu? Oke. Ada, Mas, karena di Banyuwangi itu kita syutingnya di dalam hutan Suko. Nah, hutan Suko ini benar-benar ternyata kami yang perdana syuting di situ. Oke. Jadi ibaratnya masih virgin untuk dunia perfilman. Oke. Lalu kemudian di situ saya orangnya kan energik dan semangat kalau udah bekerja. Oke. Nah, tapi pada saat itu tuh belakang saya semuanya tuh berat, Mas. Kayak ada barang yang saya pikul. Terus lalu saya diam aja. Karena mungkin flashbacknya sebelum berangkat itu teman-teman udah bilang jangan lupa selalu berdoa ini karena di Banyuwangi itu gini-gini. Namun saya kan orangnya dalam hati nih nggak ada kayak gitu, masih tahun masa zaman sekarang percaya gitu-gituan. Jadi saya secara tidak langsung membantah. Namun mungkin itu yang saya dikasih pengalaman berat dan akhirnya saya cerita sama tim, kok saya berat terus padahal udah dipijit, udah minum vitamin dan udah dikasih istirahat. Ternyata kata orang pintar di situ penghuni hutan suka sama saya. Laki-laki pasti. Iya kan? Kan? Terus? Hantu aja suka sama saya. Lu kebayang kan? Terus? Jadi selain yang badan itu selalu capek, udah kayak berat gitu, saya setiap lokasi itu kehilangan baju kesukaan, Mas. Oh, gitu? Iya, baju saya selalu hilang satu.
Dan logikanya itu tidak mungkin terjadi karena kan kita bawa tim, saya punya tim pribadi, tim dari film juga untuk yang mengurus barang-barang. Dan itu selalu hilang dan pada sebenarnya kan masih bisa kembali untuk ambil, tapi hati saya itu tidak usah. Nggak usah. Oh gitu. Iya itu. Emang hilang kemana? Saya nggak tahu Mas. Itu hilang beneran atau kru yang ngambil? Saya pikir Yang hilang apa? baju. Oh baju, bukan daleman. Kalau daleman boleh Hanyut curiga sama berarti. kru. Hanyut berarti. Enggak, Oh Mas. begitu. Iya. Lalu kemudian ada salah satu teman, kan dalam hutan itu ternyata harus ada izin-izin ke orang-orang setempat. Nah waktu itu mungkin kami tidak izin secara tradisional. Oke. Kami cuma diizin di pemerintah setempat, pihak-pihak keamanan. Nah ternyata setiap kamera sudah on, kami sudah standby, pasti hujan deras Mas tiba-tiba. Oh gitu. Kami berhenti, hujannya juga berhenti, dan itu berulang berhari-hari Mas. Oh jadi molor mulu. Molor jadwal. mulu, jadi kita molor sampai 4 hari Mas. Oh. Lalu kemudian kita konsultasi lagi sama tokoh adat setempat, katanya karena kita belum izin. Kita izin, kita berdoa, kita kasih sesajen. Nah mulai dari situ aman Mas. Oh. Jadi ternyata di Indonesia ini memang seperti itu ada. Oh iya, kan sejarah kita kan animisme dinamisme. Oh iya ya. Kita tidak bisa memungkiri itu. Kalau anak-anak sekarang, gue nggak percaya itu klinik. Lu nggak tahu sejarah kita. Sejarah kita tuh di Pulau Jawa sendiri itu kan emang ada animisme, dinamisme dan sebagainya kan. Belum lagi di Bali, ya kan. Jadi memang ada. Jadi yang sok-sokan bilang nggak percaya, belum ketemu aja. Iya, saya kan? juga begitu dulu. Belum ketemu saya aja. Oke, itu adalah satu kisah yang bisa kamu ceritakan di film Intrik. Iya. Nah, itu film pertama kamu. Iya. Selanjutnya ada film lagi berikutnya, Ada Mayat Hidup. Mayat Hidup. Kamu cantik-cantik kok serem ya. Tadi Intrik, sekarang Mayat Hidup. Emang kamu suka di genre horor atau gimana? Tanya sutradaranya. Oh gitu. Bukan itu bukan urusan kamu ya. Kamu hanya menjalani peran yang ada ya. Iya. Oh oke. Bukan kamu yang memilih ya. Tidak, kita tidak bisa memilih. Oh oke. Oh film Mayat Hidup Mayat itu tayang kapan itu? Insya Allah di tahun depan akan tayang. Oh jadi ini masih proses. Masih proses ya. Udah selesai. Udah selesai syutingnya udah. Oh oke. Berkisah tentang apa? Boleh di-spill sedikit? Itu berkisah tentang suster di zaman dulu. Jadi ini kisah nyata nih Mas. Suster di zaman dulu tahun berapa itu ya? 70-an mungkin ya. Mungkin ya. Mereka itu dibunuh dan setelah dibunuh mereka tetap masih ada aktivitas di rumah sakit tersebut, rumah sakit tua tersebut, atau yang sekarang mungkin kalau dikatakan puskesmas. Oke. Namun ternyata yang menjalani melayani masyarakat itu orang yang sudah meninggal. Oh gitu. Jadi suster itu sebetulnya udah meninggal. Tapi aktivitasnya tetap berjalan. Ada. Jadi orang nggak tahu kalau ternyata orang itu sudah meninggal. Sudah meninggal lama. Ya. Oh gitu. Kamu berperan sebagai? Ya suster itu. Suster itu. Oh my god. Ngeri kali kau. Itu syutingnya di daerah mana? Itu di Batang Mas, Jawa Di Tengah. Batang. Oh di Jawa Tengah. Oh daerah Batang itu hutan apa itu namanya, di sana ada hutan itu kan? Di sana iya ada Alas hutan. Roban ya. Iya, jadi di sana tuh ada hutan, ada masih asri lah di sana. Oh berapa lama kamu syuting di sana? Saya kurang lebih 10 hari Mas. 10 hari. Itu seluruh proses semua di sana atau ada di Jakarta juga? Di sana aja Mas. Oh di sana aja. Nah boleh di-spill sedikit pemainnya siapa saja selain kamu? Ada teman lawan jenis saya yang pemain laki-laki itu salah satu aktor terbaik 2002. Siapa namanya? Maaf Kak, lupa Kak. Tony apa gitu. Nah ya udah gitu ya. Oh iya, pokoknya ada lah ya. Salah satu aktor terbaik yang pernah mendapatkan piala aktor terbaik 2002. Oh gitu, itu salah satu lawan kamu ya. Oke. Nah, terus ada lagi katanya film lagi terbaru yang akan tayang atau lagi produksi? Kemarin alhamdulillah baru selesai syuting juga sama Kak Seto. Kak Seto? Iya.
Jadi judulnya Sahabat Anak Indonesia. Oke. Jadi ini ceritanya tentang beliau sebagai pemerhati anak dijadikan film. Oh, biografi gitu. Ya, jadi ini bagus banget dinonton sama calon ibu atau anak-anak karena ini banyak edukasi tentang anak, tentang gimana kita menjadi orang tua yang baik untuk anak kita. Oh. Jadi ini sangat rekomen film ini. Oh gitu. Judulnya Sahabat Anak Indonesia. Sahabat Anak Indonesia itu adalah biografi tentang Kak Sento. Iya, Kamu berperan sebagai ibu dari salah satu anak. ibu dari salah satu anak. Peran utama juga di sana. Tidak. Tidak ya? Oke, kita tunggu ya. Iya. Ya, itu pasti kamu akan Beda. Beda dari film-film karena biasanya horor. Ya. Yang ini drama. Ini lebih lembut, jadi Oh, oke. karakternya jadi lembut. Oh, jadi gitu ya. 180 derajat berbeda. Kesulitannya apa dari yang horor ke acting sebagai ibu-ibu yang bijak gitu? Tidak ada kesulitan, Mas. Enggak ada ya? Tidak ada. Semuanya dilalap aja dengan Iya. baik ya? Karena kamu sudah dibekali ilmu tadi ya? Barangkali. Oh, bayangkali. Dan juga mungkin talenta kamu. Nah, Anda tertarik untuk masuk ke dunia lain? Sinetron? Dunia lain. Maksud gue sinetron gitu, bukan dunia lain yang horor juga. Oh ya, sebenarnya saya udah ada 2 kali ditawarin untuk sinetron, tapi saya sangat nyaman dengan perfilman Oh gitu. saat ini. Oh gitu. Dan memang tahun ini saya lebih fokus untuk tanggung jawab saya sebagai Miss Celebrity Indonesia. Oke. Jadi untuk yang panjang-panjang mungkin saya belum dulu, tapi untuk setelah after tanggung jawab 1 tahun ini selesai mungkin. Mungkin kamu akan Iya. menerima tawaran Iya, itu. cuman ini fokus ke tanggung jawab aja. Oh, oke. Nah, jadi kalau misalkan kalau sinetron oke lah panjang. Misalkan kalau FTV gitu, FTV kan nggak panjang-panjang banget. Mungkin tahun depan boleh. Tahun ini depan boleh ya. Tahun ini belum ya. Masih terikat kontrak dengan Miss Celebrity. tidak, bukan masalah kontrak. Mm-mm. Lebih kepada saya karena ini nanti Desember kan kita berangkat untuk ajang internasional, Mas. Oke. Oleh karena itu saya memiliki banyak persiapan Mm-mm. untuk bagaimana saya nanti mengimplementasikan perempuan Indonesia di ajang internasional dengan maksimal. Oh gitu. Jadi saya lebih prepare-nya. Prepare-nya apa aja sih gitu kalau misalkan kamu udah berangkat nih mau ke ajang internasional, apa aja preparation-nya? Ya itu tadi lebih mempermantap catwalk-nya, Mas. Oke. Public speaking, dan badan saya masih butuh perhatian untuk diturunkan lagi. Oke. Dan kemudian itu saya juga lagi persiapan untuk kostum saya, nasional kostum. Saya yang tahun ini saya akan membawa salah satu kostum dari daerah yang sepertinya belum pernah dibawakan oleh miss-miss sebelumnya. Oh gitu. Apa itu nanti rahasia. Oh gitu. Dari daerah mana? Saya spill sedikit ya, ini spesial buat podcast kali ini. Iya. Dari timur, Mas. Oh dari timur. Iya. Wow, pasti megah sekali kostumnya ya. Iya. Dan kamu siap berlomba di sana untuk membawa mahkota internasional ke Indonesia. Insya Allah, Mas, doain ya. Amin. Oke. Nah, di Malaysia tadi udah. Iya. Iya. Pesertanya udah internasional, sudah dari mana? Udah kok, tadi udah saya tanya. Oke. Nah, menurut aku panggilnya Karin atau Ica sih? Karin Ya, oke. Karina Kapur. Oh, Karina Kapur. Kalau ini Kapur. Jadi boli-boli dong. Nah, kalau menurut Karin, enakan mana sih berkarir di dunia pemerintahan gitu, di dunia hukum, dengan di dunia entertainment gitu? Begini. Enakan mana? Semua enak, Mas. Semua enak. Semua enak. Semua memberikan kita pelajaran yang luar biasa. Tapi untuk saat ini saya udah memilih jalan hidup saya untuk di entertain. Oke. Tapi semua enak kok. Semuanya enak, semuanya asik. Ya, justru karena saya pernah di pemerintahan sehingga saya bisa terbentuk jadi manusia seperti ini yang lebih memiliki pengetahuan yang ada di dunia pemerintahan. Oh gitu. Ya. Kamu berarti totally terjun ke dunia entertainment itu sekitar berapa tahun?
Dari 2023 Mas. 23 sekarang 2025, jadi 22 tahun ya. Iya. Ya, 2 tahun. Jadi kamu masih belum begitu banyak makan asam garamnya, tapi Iya. kamu sudah pasti, udah fix mantap kamu pengen di entertainment. Iya, karena Hmm. kan udah keluar dari yang sana Mas. Oh, yang di sana sudah Ya, ditinggalkan udah ya? tutup pintu. Oh gitu. Jadi nggak mungkin balik lagi Mas. Kalau tiba-tiba atas prestasi kamu terus kamu diundang kembali untuk bergabung dengan jabatan yang lebih tinggi, apakah kamu juga tetap mantap ingin di entertainment? Kalau di pemerintahan itu kita tidak bisa kucuk-kucuk langsung jabatan tinggi Mas. Oh gitu. Jadi dia punya proses step by step berdasarkan golongan keinginan pemerintah setempat. Jadi tidak kita dengan golongan sekian tiba-tiba duduk misalkan jadi kepala dinas itu kan tidak mungkin karena Tidak memang mungkin, ada ya. aturan-aturannya. Oh, walaupun dengan prestasi yang setelah ini kamu raih tetap tidak bisa. Iya, karena dia ada ininya alurnya Mas. Oh, tetap ada ini ya stepnya iya. ya. Oh oke. Nah, Karin sekarang sibuk apa? Saya lagi tur ke beberapa wilayah Indonesia yang memang sekarang karena kan kita dipercayakan untuk seluruh perempuan Indonesia, jadi saya sambil mempersiapkan diri ke internasional, saya juga ya itu tadi kunjungan ke beberapa daerah. Oh gitu, itu aktivitas kamu yang Iya. saat ini ya, karena kamu mengemban ini ya selempang dari di selebriti ini, sehingga kamu mewakili yayasan kamu Iya. untuk berkegiatan di Iya. seluruh Indonesia. Yayasan F-Icon Indonesia. F-Icon Indonesia. Sudah kemana aja sih kalau kamu tahu? Saya kan baru menjabat di tanggal 28 September, artinya baru 2 bulan. Jadi memang kemarin 1 bulan terakhir itu saya fokus ke di ibu kota dulu. Masih ada beberapa brand yang memang kita ada kerjasama. Lalu kemarin tuh yang saya bilang, jadi kunjungan pertama saya tuh Gorontalo. Oke. Cuman ini masih ada beberapa list dalam waktu dekat yang harus saya kunjungi lagi. Oh gitu. Ngapain aja itu kalau ke daerah-daerah gitu? Kemarin saya selain yang tadi saya sampaikan, saya ke festival budaya dan kuliner. Saya juga berkesempatan untuk ikut upacara penutupan pramuka yang nasional yang Oke. diadakan di Gorontalo. Lalu kemudian saya ada kunjungan ke sekolah. Ke sekolah. Oke. Dalam rangka Hari Pahlawan, memperingati Hari Pahlawan, di mana guru-guru di sana saya anggap pahlawan yang paling krusial. Nah, jadi saya datangi mereka, saya ucapkan terima kasih dan bagaimana caranya biar semoga kedatangan saya di SD 4 Talaga Gorontalo itu memberikan energi baru bahwa mereka itu selain mendapatkan perhatian dari pemerintah juga mendapatkan apresiasi dari kita sebagai pemerhati perempuan. Oh, luar biasa. Nah, kalau nih ikut ajang seperti kamu atau kalau lihat Miss Pageant ini, mereka tuh identik dengan badan yang tinggi, langsing, ya, terawat dengan baik. Namanya juga Miss ya, namanya ratu gitu. Nah, kalau kamu sendiri bagaimana cara kamu menjaga badan kamu? Iya Mas, saya memang dari kecil suka olahraga Mas. Oke. Jadi olahraga menjadi bagian penting dalam hidup saya. Jadi kalau udah tidak olahraga 3 hari itu udah nggak nyaman Mas. Olahraga lalu kemudian pola makan saya, ya itu dan jangan lupa untuk selalu berpositif thinking. Nah, itu yang akan mengeluarkan aura positif. Gitu. Pola makan itu seperti apa sih yang benar menurut kamu? Yang saya jalani saat ini, pagi saya makan telur rebus. Oke, berapa biji? 2. 2 cukup ya? Iya, di mana-mana biji kan 2 Mas. Oke. Ini kan ya. Enggak, saya mana cukup 25 dong. Oh iya, kalau laki-laki kan memang biasanya kebutuhan karbonnya lebih tinggi daripada perempuan. Oh, oke. Jadi memang beda-beda setiap orang ya. Itu tergantung kebutuhan. Kalau saya 2 udah cukup Mas. Udah cukup karena biji itu 2 Sedia. ya. Oke, maksudnya 2 keping ya. Ya, sedia kan. Lalu kemudian nanti siang saya makan. Kalau memang harus makan nasi itu biasanya saya minta nasi merah.
Oh, oke. Kalau memang udah pengen banget makan nasi. Hmm. Nanti sore ngemil-ngemil sehat, malam saya nggak makan lagi, Mas. Oh, makan nggak makan? Iya, dan saya tuh orangnya tidak minum selain air putih, Mas. Oh, oke. Teh, ngopi, jus-jus itu tidak. Enggak merokok? Tidak, Tidak ya. Jadi air putih saja. only. Nggak pengen minum boba-boba yang enak itu? Atau yang sekarang maca-maca gitu? Kurang. Kurang ya? Kurang, tidak dan tidak. Apakah itu karena tuntutan dari diri kamu atas badan yang saat ini harus dijaga, atau memang murni kamu tidak pengen? Dari dulu memang saya tidak suka minuman yang manis, Mas. Oh gitu. Dari dulu, dari masih belum di entertain. Oh, memang nggak suka minuman Nggak manis. suka, karena dulu saya pernah, bisa nggak sih sebutkan brand di sini? Boleh lah. Dulu saya pernah ikut program diet, dan di situ dijelaskan bahwa ternyata manis itu sangat tidak baik dalam tubuh. Iya. Nah, dari situ saya udah mendoktrin diri saya untuk jangan minum manis. Oh gitu. Dan sampai saat ini sudah berapa? Udah 9 tahun saya tidak minum manis lagi. Tapi kalau cowok-cowok manis kayak aku, kamu suka enggak? Ya, kebetulan saya suka cowok manis, Mas. Ya. Kepancing kan? Nah, itu adalah pola makan kamu. Iya. Kalau olahraga, kamu biasanya olahraganya apa? Saya gym, lari, muay thai. Muay Thai juga ya? Ya, semua. Jadi memang dari kecil tuh saya suka olahraga. Oh, oke. Dari SD. Nah, kamu kalau lari biasanya di mana? Kalau misalkan tidak terlalu memiliki waktu yang banyak, saya treadmill 1 jam setiap hari. Biasa dalam 1 minggu 3 sampai 5 kali treadmill Oke. setiap minggu. Gitu. Ya. Kalau ada waktu? Ada waktu saya kadang ikut running, Mas. Oh, running. Running yang 10 kilo. Oh, yang 10K gitu-gitu. Iya, Mas. Oh, kamu nggak takut hitam? Kan Miss biasanya jaga banget. Justru saya pengen hitam, Mas. Hah? Oh ya? Iya. Emang kenapa? Ini makeupnya saya buat agak gelap. Iya. Oh, kenapa? Begini, saya dalam hal ini saya ingin menyampaikan pesan kepada semua perempuan Indonesia bahwa kulit yang gelap pun tidak mengurangi cantiknya kita. Oh gitu. Ya. Makanya kamu pengen kulit kamu lebih gelap. Ya, sehingga memberikan contoh yang nyata kepada perempuan Indonesia bahwa untuk menggunakan bahan-bahan yang berbahaya untuk memaksa kulit kita putih itu tidak benar. Tidak benar. Tapi Kalian bisa cantik dengan kulit gelap. Tapi bukannya stigma di masyarakat, terutama di Indonesia dan Asia ya, bahwa yang cantik itu adalah yang putih. Bener nggak sih? Mari kita merubah stigma itu yang belum tepat. Oke. Jadi sebetulnya cantiklah menjadi apa adanya, Apa adanya, gitu, dengan Mas. apa adanya. Kalau misalkan teman-teman yang udah putih dari sananya ya alhamdulillah. Tapi teman-teman juga yang dilahirkan dari kulit yang belum putih, wah kalian juga cantik. Nggak ada bedanya Nggak ada sebetulnya. bedanya. Jadi mata kita kan ada 2, satu putih satu hitam misalkan gitu. Jadi oke. semua ada pada porsinya, Mas. Oh, ada porsinya ya. Oke. Luar biasa loh, pinter loh, bagus lagi ngomongnya. Oke, tepuk tangan dong buat Karin. Yes, jadi mau hitam mau putih semuanya itu cantik, tidak ada yang nggak cantik ya. Jadi kalau kamu punya kulit yang tidak putih bukan berarti terus kamu minder, justru kamu bangga dengan kulitmu. Karena model-model hitam itu juga keren banget ya. Justru artis-artis besar di luar negeri kayak Kim Kardashian family, kayak Victoria itu mereka mau pengen hitam. Oh gitu ya. Nah, padahal mereka dikatakan artis besar internasional, terus kenapa kita yang sudah dikasih segitu anugerah malah mau dihilangkan gitu ya. Jadi keliru, stigma itu keliru dan mari kita pelan-pelan untuk merubah menjadi cantik apa adanya, gitu ya. Oke, apa adanya atau apa ada apanya? Dua-duanya. Nah, untuk Ica sendiri, Karin atau Ica sama aja. Nah, apa planning Karin di karir entertainmentnya nanti ke depan? Tentunya semua orang yang sudah nimbrung di entertain pengen namanya lebih melambung. Bisa menghasilkan karya yang lebih banyak lagi. Saya sebenarnya itu pengen banget main film sama Reza Rahardian. Kenapa?
Karena saya pertama jatuh cinta sama beliau dalam filmnya Habibie Ainun. Habibie Ainun. Saya menganggap Abang Reza memerankan film tersebut dengan maksimal. Buktinya saya 3 kali nonton ulang-ulang, 3 kali saya menangis, Mas. Oh, luar biasa. Jadi itu keberhasilan. Jadi saya ingin mencoba beradu acting sama orang yang cukup berhasil. Oh, sudah sangat berhasil. Iya. Cukup lagi Ya, sudah sangat berhasil. Sudah sangat sukses ya. Iya. Bahkan si Reza sekarang sudah merambah ke dunia sutradara. Sutradara. Iya, ya. Ajak-ajak saya main. Oh, ajak-ajak main. Kamu saya ajak main mau? Main apa? Main ke Ancol. Boleh. Bisa. Sudah bisa ya, kita seru-seruan di Iya. sana ya. Nah, oke, Ica, kamu itu harapan kamu di dunia entertainment. Kalau di dunia pageant sendiri, apa harapan kamu nanti di saat kamu mewakili Indonesia di Malaysia? Oke, Pas. Saya berharap bisa mengimplementasikan budaya dan Indonesia secara luas dengan baik. Lalu kita bisa kita menargetkan semaksimalnya itu yaitu crown. Crown. Ya, Oke. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Dan saya berharap semua masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada yang melihat video ini, mohon doanya karena tanpa doa kalian saya tidak bisa menjadi apa-apa. Oke, seluruh Indonesia pasti mensupport kamu dengan doa atas keberangkatan kamu dan mewakili Indonesia nanti ya. Amin, Mas. Oke, nah sebelum kita akhiri pertanyaan dan kita masuk ke babak berikutnya, ada yang ingin disampaikan ke penonton Fix Mantap Oke. kali ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk seluruh penonton Fix Mantap, terkhusus buat perempuan, sekali lagi saya berbicara untuk perempuan. Kalian ayo semangat. Kalian jangan berpikir kalian dilahirkan oleh siapa dan dibesarkan oleh lingkungan mana. Kalian memiliki kesempatan yang sama dan kalian harus buktikan kesempatan itu hak untuk kalian meraih kesuksesan. Sekali lagi, jangan pernah nyaman di fase aman karena itu cuma bersifat sementara. Terima kasih. Luar biasa. Oke, Karin, aku punya permainan. Ini namanya sambung kata, ya. Nah, sambung kata ini adalah sebuah permainan yang apabila saya menyebut satu kata, kamu harus menyambungkannya dengan kata lain spontan yang ada di otak kamu. Oke? Minum dulu. Oh iya, boleh minum ya. Ini dari mana? Ini dari Taso. Kasur. Iya, baja ringan. Ringan di leher. Oke, siap ya? Siap. Siap. Oke. Mainan. Ulang, maaf. Mainan. Lari. Mutiara. Harta. Antena. Memancar. Jeruk. Buah enak. Kesukaan Batap. saya. Batap, tempat mandi. Payung. Peneduh hujan. Roda. Berputar. Oke. Kehidupan. Oke. Kita bahas satu persatu. Mainan. Tadi kamu bilang apa berlari? Berlari. Kenapa mainan berlari? Hidup ini harus berlari. Oh, oke. Kalau kita diam, kita tinggal. Oh, apa hubungannya dengan mainan? Mainan itu adalah kebahagiaan. Oh, oke. Hidup ini harus bahagia. Oh, oke, luar biasa. Mutiara. Harta, Oke, mutiara selalu harta kah? menurut saya. Menurut kamu? Karena salah satu bentuk investasi atau perhiasan yang lagi tren saat ini kan mutiara. Mutiara ya? Oke. Antena, tadi bilangnya pemancar. Memancar, memancarkan signal. Memancarkan signal-signal cinta dan kehidupan. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, jeruk tadi dibilangnya? Buah kesukaan saya, Mas. Oh, buah kesukaan kamu jeruk. Jeruk. Oke, kenapa suka jeruk? Mungkin karena dari kecil saya sering makan jeruk. Yang pertama, lalu kedua memang siapa sih yang nggak, Mas suka jeruk juga nggak? Aku suka. Nah iya kan? Iya, tapi bukan berarti jeruk makan jeruk kan? Itu beda. Beda ya. Oke. Saya bukan suka jeruk, suka yang Yang ya panjang panjang kali lebar.
Udah Kamu masuk nggak sesi suka, kamu lucu-lucu bukan ya. suka yang jeruk, tapi suka yang apel ya? Iya. Oke. Suka apel apa melon? Semuanya suka, enak semua. Apel, lebih suka apel. Oh, lebih suka Melon apel. kurang. Kurang suka ya? Oke. Bathtub tadi bilangnya tempat mandi. Iya. Oh, bathtub tempat mandi ya? Apa tempat apa harusnya? Tempat tidur. gue kalau ada masalah sono tidur di bathtub gitu. Gitu. Wah, bahaya berarti. Beda kasus ya berarti ya. Iya. Terus tidur batap and then apa? Berendam. Oh curiga mau nyusul. Oke, kemudian payung tadi. Eh, Apa tadi, peneduh Peneduh hujan. hujan. Oke, bahasanya lucu ya, peneduh hujan ya. Oke, maksudnya tempat berteduh dari Ya, hujan. Oke ya. Tapi kalau payung hitam gitu, itu lagu. lagu dangdut. Payung hitam. Penyanyi dangdut beneran. Kalau roda tadi dibilang Berputar. berputar. Iya, memang roda selalu berputar ya. Iya. Roda kehidupan, Roda kehidupan. roda segala macam. Ya. Oke. Nah, Ica, kalau kita ngobrol dari awal sampai akhir tadi kamu berkarir di bidang kepemerintahan, kemudian akhirnya kamu terjun ke dunia entertainment, terus kamu juga Miss Pageant juga gitu. Kamu lebih nyamannya saat ini dibilang apa? Apakah kamu seorang pebisnis atau seorang pemain film, aktris, atau seorang putri? Sebenarnya kamu tuh lebih nyaman disebut apa untuk saat ini sebagai profesi kamu? Kalau untuk nyamannya saya cukup dipanggil sesuai apa yang saya datang. Seperti saya datang saat ini sebagai beauty pageant ya dipanggil Miss. Nah, tapi Oke. kalau saya datang sebagai pemain film boleh dipanggil pemain film. Jadi tidak terlalu harus gimana. Saya orangnya sangat santai dan Oh, oke. simple banget. Lebih pokoknya fleksibel Iya, aja lah fleksibel ya. aja, santai aja. Oke, pokoknya dalam situasi apapun kamu labelin saya apa selama itu positif. Iya, Fine, benar, gitu benar. ya. Benar. Oke, baik. Nah, pemirsa Fix Mantap, itu dia kita ngobrol-ngobrol bareng Miss Pageant Indonesia, Miss Celebrity 2025. Dan kita doakan di ajang internasional nanti Karina Ica berhasil meraih targetnya, yaitu membawa pulang crown ya Yes, ke internasional, Indonesia ya. Amin. Yuk, oke, tepuk tangan. Sobat Mantap, itu dia kita ngobrol-ngobrol dan kita berharap suatu saat kita akan berjumpa kembali dengan dengan topik-topik yang lebih variatif dan juga pasti inspiratif tentunya ya. Anyway, thank you banget Karina Ica. Thank you. Ya, dan kita berharap nanti setelah kamu pulang dari Malaysia membawa crown ke Indonesia, kamu boleh datang ke sini lagi untuk Boleh, bincang-bincang Mas. ya. Boleh, Mas. Boleh. Oke, nah Sobat Mantap, itu dia perjumpaan kita dan kita jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Mas Rere, Saya Karina Ica. nggak kuku, au au.